Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Yolanda Zumita Putri dan rekan saya Imro Abetari. Di sini kami dari kelompok 1 ingin memaparkan materi mengenai konsep strategi pelayanan dan komunikasi pelanggan. Yang pertama akan dijelaskan oleh Imro Abetari. Apa itu konsep strategi pelayanan? Ialah rencana yang disusun oleh suatu organisasi untuk menyediakan layanan kepada pelanggan atau pemangku kepentingan dengan cara yang efektif dan efisien, mencakup berbagai aspek: pemahaman pelanggan, pengelolaan proses pelayanan, penggunaan teknologi, pengembangan karyawan, dan pengukuran kinerja. Konsep strategi pelayanan ialah mencakup berbagai langkah dan pendekatan yang dirancang untuk memberikan layanan pelanggan yang optimal. Adapun 10 elemen utama dalam konsep strategi pelayanan. Yang pertama, pemahaman pelanggan terdiri dari identifikasi dan pemahaman kebutuhan. Yang kedua, fleksibilitas dan responsivitas, terdapat beradaptasi dan menanggapi. Yang ketiga, pelatihan karyawan, itu terdapat keterampilan komunikasi dan empati karyawan. Yang keempat, penggunaan teknologi, yaitu meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan. Yang kelima, personalisasi layanan, yaitu terdapat kebutuhan individual pelanggan. Yang keenam, keterbukaan dan transparansi, terdiri dari memberikan informasi yang jelas dan transparan. Yang ketujuh, konsisten layanan, terdapat konsisten dan kualitas layanan yang terbaik. Yang kedelapan, pengukuran kinerja, terdapat tingkat kepuasan pelanggan, waktu tanggapan, dan retensi pelanggan. Yang kesembilan, pemberdayaan pelanggan, yaitu terdapat solusi yang memberikan nilai tambah bagi pelanggan. Dan yang terakhir ialah budaya pelayanan pelanggan, yaitu terdapat budaya perusahaan. Adapun contoh video ilustrasi terkait dengan konsep strategi pelayanan dapat dilihat pada video berikut. Berapa orang? Yang smoking area atau smoking area? Baik, silakan. Sebentar ya, sebelumnya ya. Di sini kami ada dua perbedaan. Yang pertama, sosis isi ayam betutu. Itu sosis isi ayam betutu disajikan dengan sambal mata dan akan ada atraksi dari ikan. Iya. Kemudian menu andalan kami yang kedua yaitu nasi betutu. Nasi betutu itu adalah nasi yang sudah dibumbui 15 rempah sekali yang disebut dalam bahasa genap. Ada 5 varian. Ada nasi betutu ayam betutu, nasi betutu ayam crispy, nasi betutu ayam betutu, nasi betutu cumi, sama nasi betutu. Mungkin melihat salah satunya kan? Minumnya kami ada tradisional ice, es campur, es teler, es dawet, sama fresh juice juga. Ini segar banget buatnya. Setelah ya, ada lagi kan? Ya, ini saya baca ulang misalnya ini ya. Satu es teler, sama satu nasi matulu bebek betutu. Silahkan dibuka, makanannya akan dilaksanakan sekitar 15 menit. Nanti kalau misalnya ada tambahan atau kebutuhan bisa hubungi ending aja ya.
waktunya ya. Totalnya 145.000. Kalian kan minta ininya, feedbacknya, respon kayaknya dulu lagi ya. Kembaliannya ya, Kak, ya. Oke, baiklah. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu Yolanda Zumita Putri. Terkait dengan komunikasi pelanggan, yaitu sebuah proses pertukaran informasi antara customer dan pelanggan dengan tujuan memahami, memenuhi kebutuhan, dan membangun hubungan yang saling menguntungkan. Komunikasi ini dapat terjadi melalui berbagai saluran, termasuk face-to-face atau telepon, surat, email, dan lain sebagainya. Ada beberapa elemen penting dalam konsep komunikasi pelanggan. Yang pertama ialah ketersediaan dan aksesibilitas, yang dimana bahwa pelanggan dapat dengan mudah menghubungi perusahaan melalui berbagai saluran dan lain sebagainya. Yang kedua, ketepatan waktu. Ketepatan waktu ini sesuai dengan permintaan pelanggan dengan cepat dan sesuai waktu. Yang ketiga itu keprofesionalan dan kesopanan, yaitu komunikasi harus dilakukan dengan profesionalisme dan kesopanan, sehingga memberikan jawaban yang jelas dan informatif tanpa menyebabkan kebingungan atau ketidaknyamanan. Kemudian yang keempat yaitu personalisasi. Nah, personalisasi adalah komunikasi untuk menciptakan pengalaman yang lebih pribadi bagi pelanggan, guna nama pelanggan dan sebisa mungkin sesuai pesan dan preferensi mereka. Yang kelima itu konsistensi. Nah, konsistensi ini nada di seluruh saluran komunikasi. Pastikan bahwa informasi yang diberikan oleh berbagai departemen atau karyawan sejalan satu sama lain. Kemudian yang keenam, hubungan jangka panjang. Nah, hubungan jangka panjang ini berfokus pada membangun hubungan yang berjangka panjang pada pelanggan. Berkomunikasi secara teratur ini menjaga keterlibatan dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Kemudian yang ketujuh, pemberdayaan pelanggan. Nah, pemberdayaan pelanggan ini dengan informasi dan alat yang mereka butuhkan untuk membuat kebutuhan yang baik, sehingga sumber daya yang membantu pelanggan memaksimalkan manfaat produk atau layanan. Yang kedelapan itu edukasi. Nah, edukasi ini memberikan informasi yang jelas dan edukatif, tentunya sesuai dengan produk dan layanan kita. Bantu pelanggan memahami cara menggunakan produk dan layanan yang lebih efektif lainnya. Kemudian yang kesembilan, umpan balik pelanggan. Nah, umpan balik pelanggan ini untuk memahami kebutuhan dan harapan mereka terhadap apa yang mereka inginkan. Kemudian untuk meningkatkan layanan dan produk. Yang ke-10, selanjutnya yang ke-10 ialah penyelesaian masalah. Nah, penyelesaian masalah di sini berfokus pada solusi ketika pelanggan menghadapi permasalahan atau khawatir. Sehingga langkah-langkah yang diambil untuk menyelesaikan masalah pelanggan harus diberikan supaya memberikan kesan kenyamanan terhadap pelanggan itu sendiri. Adapun prinsip dan praktik yang dapat membantu mencapai service excellent dalam pelayanan komunikasi pelanggan. Nah, yang pertama itu responsif. Nah, di sini responsif itu sendiri menanggapi pertanyaan, baik permasalahan, permintaan pelanggan dengan cepat dan efisien. Yang pastinya untuk berkomunikasi melalui berbagai saluran termasuk telepon, email, obrolan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, yang kedua itu empati. Empati sendiri itu untuk mendengarkan dengan seksama kepermasalahan atau kebutuhan pelanggan. Tunjukkan empati dan pengertian terhadap situasi atau kekhawatiran pelanggan. Selanjutnya untuk yang ketiga,
keterbukaan dan transparan. Nah, di sini keterbukaan dan transparan maksudnya tuh kesediaan informasi yang jelas dan transparan mengenai produk, layanan, dan kebijakan perusahaan. Berbicara terus terang jika terjadi masalah dan memberikan solusi dengan transparan. Yang keempat itu personalisasi. Kenali pelanggan secara personal, guna nama mereka dan sesuai pesan dan preferensinya di individu. Personalisasi layanan untuk memberikan pengalaman yang lebih mendalam. Nah, di sini komunikasi harus dilakukan dengan tingkat profesionalisme yang tinggi. Pastinya karyawan memahami etika berkomunikasi dan menjaga tingkat kesopanan yang tinggi. Kemudian yang keenam itu pemberdayaan pelanggan. Kesediaan informasi dan alat yang diperlukan agar pelanggan dapat mengambil keputusan yang lebih baik. Adapun contoh dialog komunikasi pelanggan yang dapat dilihat sebagai berikut. Baiklah, untuk materi berikutnya, yaitu mengenai paradigma. Paradigma itu sendiri mengacu pada kerangka berpikir atau model dasar yang membimbing perusahaan dalam merancang, mengimplementasikan, dan mengelola strategi pelayanan mereka terhadap pelanggan. Ini mencakup prinsip-prinsip inti dan pendekatan yang diadopsi oleh organisasi untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada pelanggan. Ada beberapa paradigma yang terdapat dalam layanan dan komunikasi pelanggan. Yang pertama, pelanggan sebagai raja. Nah, ini menempatkan pelanggan sebagai pusat dari semua keputusan dan tindakan perusahaan. Fokus utamanya yaitu memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan. Komunikasi dirancang untuk membangun hubungan yang kuat dan saling menguntungkan dengan pelanggan. Yang kedua, berpusat pada solusi. Nah, organisasi berfokus pada memberikan solusi yang efektif terhadap masalah atau kebutuhan pelanggan. Masalah pelanggan dan memberikan informasi yang relevan untuk solusi. Yang ketiga, keterlibatan pelanggan. Keterlibatan ini menggambarkan pelanggan sebagai mitra dalam proses bisnis. Untuk melibatkan pelanggan dalam mengambil keputusan, umpan balik produk, dan mengembangkan produk atau layanan. Yang keempat, kualitas sebagai prioritas utama pada kualitas produk atau layanan yang diberikan kepada pelanggan. Membahas kualitas, keamanan, dan manfaat produk atau layanan. Yang kelima, yaitu inovasi dan diferensiasi. Organisasi berusaha untuk menjadi inovatif dan berbeda dari pesaing dalam memberikan nilai tambah kepada pelanggan. Komunikasi itu sendiri menekankan fitur unik, manfaat, dan inovasi produk atau layanan. Yang keenam, keterbukaan dan transparansi. Nah, di sini organisasi menekankan keterbukaan dan transparansi dalam komunikasi dengan pelanggan. Bertujuan untuk memberikan informasi yang jelas mengenai produk, harga, dan kebijakan. Mungkin dapat dilihat dokumentasi terkait dengan pelayanan pelanggan. Di sebelah kanan pemateri itu ilustrasi pada saat di hotel, yang kedua itu ada di restoran. Mungkin itu saja dari presentasi kelompok 1 yang kami bawa. Sekian yang bisa kami sampaikan, kami pamit undur diri. Kalau maju dia nggak peka, sekian terima kasih. Thank you for watching. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.